Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anifar Fitriana dengan NIM K3120026 sebagai konselor. Dan saya Herinda Salma Ayuni dengan NIM K3120028 sebagai konseli. Dan saya Golda Safira Indra Sohari dengan NIM K3120024 sebagai observer. Dan di sini kami akan melakukan praktikum konseling modern dengan pendekatan threat and factor yang diampu oleh Bu Indah, di mana deskripsi masalah yang akan saya tangani di sini Mbak Herlinda sebagai konseli merupakan siswi kelas 10 MIPA 5 yang mempunyai permasalahan tentang demam panggung dan kurang rasa percaya dirinya di hadapan kelas. Misalnya pada saat presentasi dia tidak nyaman apabila banyak pandangan yang menyoroti kepadanya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari counseling threat and factor. Yang pertama yaitu self clarification atau kejelasan diri. Nah, di sini konselor meminta konseli atau mengarahkan konseli untuk tahu mengenai tujuan atau masa depan keinginan dari konseli sendiri. Kemudian yang kedua ada self understanding atau pemahaman diri. Nah, di sini konseli diminta untuk memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dari konseli. Kemudian yang ketiga ada self acceptance, di mana di sini ada penerimaan diri. Konseli diminta untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di diri konseli. Kemudian yang keempat ada self direction, yaitu mengarahkan diri atau pengarahan. Di sini konseli bersikap, berpikir dan berperilaku, di mana konseli ini bisa untuk menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Itu Mbak Herinda sendiri. Dan yang terakhir ada self actualization atau perwujudan diri, di mana diharapkan Mbak Herinda nanti bisa melakukan atau melaksanakan pemecahan masalah yang sudah ditemukan oleh Mbak Herinda. Seperti itu. Selamat menyaksikan. Ya, sebentar. Halo Mbak, silahkan masuk. Silahkan duduk senyaman mungkin. Jadi baru dari mana? Dari kelas Bu. Oh. Ini dengan Mbak Herlinda ya, dari kelas 10 MIPA 5. Iya. Oke. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sebelum itu Mbak Herlinda di sini saya sebagai guru BK ya di sini, maksudnya karena Mbak Herlinda di sini menghubungi saya untuk melakukan konseling, jadi saya mungkin izin bertanya kepada Mbak Herlinda, mungkin bisa tahu dari saya itu dari mana? Jadi saya baru pernah ketemu sama Bu Hani ya. Saya ini tahu Ibu itu dari teman saya. Jadi saya punya teman di kelas. Terus kan saya cerita, saya pengen konseling deh. Terus teman saya merekomendasikan Bu Hani. Berarti, soalnya kan Mbak Herlinda ini dari kelas IPA ya, sedangkan saya itu wajarnya di PS, mungkin juga nggak bertemu dengan Mbak Herlinda gitu. Oke, Mbak Herlinda di sini sudah sudah punya, sebentar saya tunjukkan ini ya. Dan di sini kegiatan Mbak Herlinda sekarang sedang apa aja sih? Sekarang saya ini sih kan dari kelas dulu. Ya. Jadi kemarin sempat kayak promosi ekskul. Jadi saya mau niat ini sih masuk ke salah satu ekskul jurnalistik. Bagus itu. Kalau Mbak Herlinda di sini atas kemauan sendiri atau ada paksaan gitu dari orang lain? Sih. Emang saya lagi menceritakan masalah saya. Oke.
Berarti langsung aja saya menjelaskan, sebelum kita masuk ke konselingnya, saya akan menjelaskan tentang strukturisasi dari kegiatan konseling itu sendiri, di mana di konseling ini kan ada asas-asas dan tujuan dari konseling sendiri. Nah, Mbak Erinda sendiri tahu nggak sih kegiatan konseling itu apa? Setahu saya ini sih Bu, saya cerita ke guru BK gitu konseling tentang masalah yang saya hadapi. Nah, lebih dari itu mungkin ya, karena mungkin dari konseling itu nanti bisa untuk membantu Mbak Erinda dalam membantu menemukan pemecahan masalah yang ada yang dirasakan oleh Mbak Erinda. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas dari kegiatan konseling yang beberapa sih. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan Mbak Erinda secara pokoknya kerahasiaan akan terjaga oleh saya. Kemudian mengenai asas keterbukaan. Nah, di sini diharapkan Mbak Erinda bisa terbuka dalam nanti menceritakan tentang permasalahannya, kondisinya dengan saya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Erinda juga sudah mengatakan bahwa Mbak Erinda kesini dengan kemauan sendiri, kemudian tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada asas kekinian, yaitu maksudnya masalah yang diceritakan adalah masalah yang memang sedang dihadapi oleh Mbak Erinda gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nah sebelum itu juga saya mau menjelaskan mengenai batasan dari konseling sendiri. Di konseling ini Mbak Erinda silahkan untuk apabila ingin menangis ataupun ingin mengekspresikan masalahnya, tapi dilarang untuk misal mendobrak meja atau membanting sesuatu, itu diharapkan jangan dilakukan ya Mbak. Oke, nah sebelum itu saya mau minta tentang persetujuan, yaitu tentang lembar inform consent. Nah, di sini Mbak Erinda diminta untuk mengisi identitas, kemudian mungkin bisa dibaca terlebih dahulu mengenai apa saja isi dari lembar inform consent ini, baru setelah itu ditandatangani. Silakan. Ini identitasnya isi dulu ya. Ini tidak ada Pak. Sedang ini sih Bu, jam kosong kebetulan. Dengan adanya ini, insya Allah kerahasiaan cerita yang Mbak Erinda berikan kepada saya akan terjamin kerahasiaannya. Oke, mungkin yang selanjutnya Mbak Erinda bisa mulai untuk menceritakan apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Erinda sekarang ini. Mungkin bisa mulai menceritakan. Jadi saya mulai dari awal dulu. Saya ini semenjak kelas 10 saya merasa kayak kan ini baru awal-awal juga, baru bertemu sama teman-teman. Jadi saya tuh kayak merasa kurang percaya diri gitu loh Bu. Apalagi kalau misal ada tugas presentasi. Dulu waktu SMP itu kan nggak terlalu sering ada tugas presentasi ya Bu. Terus waktu SMA saya kaget, ternyata kok banyak tugas yang kelompokan, apalagi harus presentasi, terus harus memaparkan materi di depan kelas. Nah, saya punya masalah di situ Bu. Jadi saya itu ngerasa kurang percaya diri, apalagi saat presentasi, karena saat presentasi di depan kelas itu kan kayak saya kan ngomong ya Bu, saya ngomong menyampaikan materi, terus teman-teman semua memperhatikan saya gitu. Dan saya di situ merasa kurang pede sih Bu, tidak pede malah. Jadi kayak kadang saat di depan kelas itu
suara saya bergetar atau bahkan saya menangis gitu Bu. Pernah sebelum presentasi itu apa ya, kayak saya udah ngerasa takut padahal saya belum melakukan gitu, jadi kayak dingin terus ngerasa disegang lebih gitu. Oke, nah ini rasa seperti yang Mbak Herlinda rasakan yang sudah dijelaskan mengenai yang sampai menangis harus keringat dingin dan kalau berbicara bergetar itu apakah baru dirasakan setelah SMA ini atau di sebelumnya di SMP sudah merasakan juga Mbak? Ini saya cerita waktu saya SMP nggak Bu? Iya. Ya, maaf ya Bu kalau misal nanti ada nangisnya Iya. sedikit. Jadi sebenarnya saya ngerasa kurang percaya diri ini, saya ngerasa banget itu waktu SMA kelas 10. Tapi apa ya? Mungkin ini kayak ada sangkut pautnya waktu SMP ya sih Bu, karena waktu SMP itu saya ngerasa apa ya, kurang dihargai sama teman-teman saya gitu loh Bu. Jadi saya dulu sering dibully Bu. Terus waktu apa ya, karena bulian itu saya minta tisu ya Bu. Iya, boleh silakan. Jadi karena bulian itu saya apa ya, kayak ngerasa orang-orang di sekitar saya itu merendahkan saya gitu loh Bu. Jadi setiap kali saya presentasi di depan kelas, saya kayak apa ya, ngerasa takut sama pandangan orang-orang gitu loh Bu. Gitu Bu ya. Silakan dikeluarkan saja perasaannya. Oke, berarti bisa saja kemungkinan dari masalah itu juga ada di SMP ya, karena apakah di SMA pun Mbak Herlinda juga mendapatkan perlakuan yang sama? Kalau SMA enggak sih, alhamdulillah teman-teman di SMA baik-baik. Cuma itu karena apa ya, mungkin kenangan di SMP itu membekas ya. Jadi waktu SMP itu sebenarnya udah apa, nggak pede gitu. Kan SMP jarang ada presentasi, jarang ada apa kegiatan yang mengharuskan saya untuk berbicara di depan kelas. Nah jadi belum terlalu terasa. Tapi waktu SMA ini kayak apa ya, perasaan itu tuh mengganggu banget gitu loh Bu. Jadi apa, saya pengen konseling buat menghilangkan itu gitu loh. Mungkin masih terbayang-bayang gitu ya di apalagi kalau karena di SMP Mbak Herlinda jarang untuk tampil di depan umum atau berbicara di depan umum, jadi Mbak Herlinda ini mungkin juga culture shock dengan kehidupan di SMA yang seperti berbeda jauh dengan di SMP, walaupun sebenarnya kalau untuk lingkungan atau interaksinya lebih nyaman di SMA, tapi mungkin Mbak Herlindanya belum merasa beradaptasi gitu ya, apalagi masih kelas 10 Ya. Ada lagi mungkin Pak masalah yang lain? Iya, jadi sebenarnya kan tadi saya udah bilang di SMA ini alhamdulillah teman-teman baik, tapi ya memang ada beberapa, dan kebetulan saya apa ya, satu sekolah lagi sama teman apa SMP yang dulu membuli saya. Jadi kayak saya mau lupa, tapi setiap lihat dia itu kayak apa ya, keinget lagi kenangan yang dulu-dulu gitu loh Bu. Dan itu membuat saya kayak semakin menciut gitu Bu. Sebenarnya di hati saya juga saya pengen pede kayak teman-teman yang lain, terus pengen biasa aja, tapi masih susah gitu Bu. Tadi Mbak Linda mengatakan bahwa ada teman SMP yang dulu suka membuli Mbak Linda, ini juga satu SMA dengan Mbak Linda. Nah ini apakah satu kelas juga? Alhamdulillah ya. Tapi apakah juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam arti misal Mbak Linda benar-benar seperti sangat merasa menjadi korban bullying oleh teman Mbak Linda itu? Waktu SMA mungkin apa ya, dia nggak ngeganggu karena nggak ada teman-temannya. Dulu kan dia kayak memperlakukan gitu ya. Terus waktu SMA dia bisa sendiri nih. Jadi kalau misal ketemu ya nggak yang kayak dulu, tapi kayak
memberikan pandangan yang meremehkan. Dan kayak apa ya, saya rasanya tuh kayak walaupun dia udah biasa aja, tapi apa ya, namanya juga kayak trauma gitu loh. Jadi setiap dia terjadi ya yang saya tahu saya takut gitu. Jadi masih ada rasa itu ya di benaknya Mbak Herlinda tentang takut ketemu sama teman SMP yang dulu membuli Mbak Herlinda. Iya, oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, Ibu mau meminta Mbak Herlinda untuk mengisi ini ada lembar self-help tentang kekurangan dan kelebihan Mbak Herlinda. Nah, Mbak Herlinda bisa untuk mengisi sebenarnya apa sih kekurangan dan kelebihan yang Mbak Herlinda punya gitu. Jadi untuk bisa sebagai data pendukung juga dalam kita menyelesaikan masalah Mbak Herlinda. Ini harus bikin isi atau Sedapnya. Mungkin tarik nafas dulu kali ya, tadi terlalu emosional jadi udah oke. Di sini Mbak Linda mengatakan kelebihannya yaitu sabar dan pendengar yang baik. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi gitu, sabar dalam artian seperti apa? ya, jadi ya kalau sadar itu ya dari pengalaman tadi ya, saya diejek sih diremehkan, terus tapi saya apa ya nggak ada keinginan harus mengejar. Orang-orang bilang itu kelemahan sih Bu, karena teman-teman saya pada apa ya gemas gitu. Setelah saya kayak kenapa sih kamu diem aja digituin gitu, tapi ya saya mikirnya ya buat apa melawan, toh juga kalau misalkan semakin saya lawan nanti saya semakin diperlakukan seperti itu. Terus untuk pendengar yang baik kan karena ya mungkin karena saya kurang aktif ya, saya susah untuk berbicara dengan teman-teman banyak, jadi saya lebih suka mendengarkan mereka. Nah, untuk kekurangannya sendiri nih Mbak Herlinda, tapi ada overthinking gitu, terus tidak pede dan sulit mengendalikan emosi. Nah, untuk overthinking sendiri itu dalam artian seperti apa Mbak? Overthinking itu saya terlalu memikirkan apa kata orang lain, kayak apa ya, misal ada orang bilang yang apa ya, kayak seharusnya nggak usah saya pikirkan, tapi saya itu memikirkan itu secara berlarut-larut. Jadi kayak itu penyakit untuk diri saya sendiri gitu loh. Jadi kayak misal presentasi nih di depan, terus saya kan ngomongnya terbata-bata gitu ya Bu. Terus ada teman yang masa ngomong gitu aja nggak bisa gitu. Terus ya saya kepikiran itu sampai oh iya kenapa saya nggak bisa, kenapa apa saya tuh jelek banget di public speaking gitu. Terus ya gitu, jadi kayak saya terlalu overthinking sampai bisa diri saya sendiri, terus tidak pede juga ya yang seperti tadi, kayak saya memiliki masalah dengan kepercayaan diri saya. Terus sulit mengendalikan emosi itu maksudnya ya lebih ke Emosional. ya, emosional. Iya kayak sekarang Bu, kayak saya sulit untuk mengendalikan emosi yang ada di diri saya. Kayak contohnya juga waktu presentasi tiba-tiba nangis, itu kan harusnya nggak boleh ya, tapi karena gugup terus emang saya saat melihat orang lain itu apa ya nggak stabil jadi. Dan Mbak Linda tadi mengatakan kalau
pasti di SMP itu juga pernah dong, maksudnya pernah untuk dalam artian presentasi gitu di depan umum, atau memang tidak pernah sebelumnya di waktu jenjang SMP? Ya kebetulan SMP itu kan sebenarnya ada mata pelajaran apa ya, TIK, tapi kan waktu itu nggak ada, jadi kayak seharusnya presentasi itu pakai PowerPoint, tapi jadi jarang gitu loh karena kan tidak ada. Terus kemarin itu kebetulan waktu SMP pernah sekali itu ada untuk membuat PowerPoint dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu kebetulan presentasi kan, tapi ya itu karena gurunya apa ya, kayak nggak masalah, ya udah yang penting presentasi gitu. Jadi saya mau ambil kesempatan buat saya kayak ikut presentasi, tapi saya kayak bagian moderator sama notulensi itu. Jadi saya terhindar dari apa kegiatan presentasi itu. Cuma kan waktu SMA ya saya kaget karena ternyata semua orang itu harus ngomong, walaupun itu moderator apa ya yang apa ngarang-ngarangin layar itu, ya dia harus ngomong gitu. Jadi semuanya kebagian ngomong. Jadi saya baru merasakannya waktu SMA gitu. Berarti waktu yang di SMP itu emang Mbak Nina ini sengaja gitu ya untuk menghindari untuk mengungkap ngobrol atau berbicara di depan umum seperti itu ya? Iya. Karena emang ada tekanan dari teman-teman Mbak Nina sendiri, atau memang dari Mbak Nina itu merasa aku udah nggak kayak gini, mungkin bisa disingkirin dulu yang tentang teman-teman Mbak Nina yang bullying itu, tapi lebih ke apakah Mbak Nina ini memang sudah dari awal merasa kalau Mbak Nina ini memang ya aku nggak percaya diri, aku nggak mau di situ, apa seperti itu? Jadi lebih ke sebelum memulai saya udah takut duluan. Itu sih yang overthinking saya. Jadi kayak apa ya? Ya sebenarnya mereka sih diem aja. Tapi emang pikiran saya aja, karena kan ya SMP mungkin ya sampai sekarang sih pikirannya masih nggak apa ya, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi saya memiliki ketakutan sendiri sih ya. Nah, kalau di SMA sendiri nih Mbak, berarti kan Mbak Linda punya kewajiban untuk berbicara di depan umum gitu, dengan karena Mbak Linda juga punya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, Mbak Linda sendiri apa yang dirasakan pada saat itu, pada saat presentasi di depan umum? Ketika di SMP tidak pernah melakukan itu, bahkan menghindari, tapi di SMA tidak bisa gitu untuk menghindari. Yang pertama-tama dan pasti deg-degan, sangat deg-degan. Kayak pertama dibagi kelompok, terus guru bilang, jadi ini satu kelompok anggotanya 5 ya, terus masing-masing itu harus kebagian presentasi, harus menjabarkan materi, kalau enggak ya nilai presentasinya kosong walaupun kamu aktif menjawab pertanyaan atau apa atau menulis notulensi gitu. Terus saya di situ udah deg-degan banget, kayak ya Allah ini baru pertama kali saya melakukan ini gitu. Terus di rumah sebenarnya saya udah latihan sih Bu, kalau di rumah ya maksudnya ngomong sendiri itu bisa, cuma kalau misal ada satu aja yang ngeliat, misal aku lagi latihan biasa aja, tapi tiba-tiba ibu aku lewat atau ibu aku ngeliatin, itu udah langsung deg-deg gitu. Terus waktu di kelas kan udah tuh latihan kayak ayo yakin, nggak usah buat yang lain ada gitu. Terus waktu di kelas, waktu mulai mau maju kayak gitu, tangan gemeteran, terus kayak apa ya, terus waktu udah maju set lihat ke audiens kayak aduh ini lagi gitu loh, kayak aku nggak mau gitu. Tapi tetap bisa untuk dilakukan kan kalau Mbak? Iya bisa, cuma ya dengan suara yang berbeda kadang kayak gitu. Kalau misal pelepasan banget ya sampai nangis sih, tapi ya mungkin bukan nangis sih, tapi kayak teman-teman nyadar kalau misal aku tuh apa ya nggak bisa ngomong dengan lancar kalau di depan. Kalau untuk presentasi di depan umum di SMA ini udah
beberapa kali atau juga masih pertama kali Mbak Nina? Beberapa kali, 2 atau 3 kali, tapi sama aja. Oh sama aja. Iya. Ada nggak sih Mbak hal yang ya paling nggak untuk tidak mendistract Mbak Herlinda sendiri gitu dalam nggak demam panggung atau nggak percaya diri pada saat tampil di depan umum gitu? Oh, saya ada ini sih Bu, punya satu teman, dia sahabat saya sih dari SMP, dan alhamdulillah kebetulan waktu SMA itu satu kelas. Nah, saya itu saya kan nggak pede, walaupun yang dilihat satu orang itu, kalau saya baru kenal atau saya nggak deket, itu saya langsung public speaking saya itu langsung hilang gitu. Tapi satu teman ini kayak kan dia deket sama saya dari SMP, terus kayak ngerti saya gitu. Jadi belakangan ini sih mulai mau latihan sama dia gitu. Kalau misal presentasi walaupun dilihat cuma satu orang ya, tapi seenggaknya kayak ada orang lain gitu yang ngeliat saya latihan, terus ya itu terkurangi maksudnya seenggaknya ada kemajuan ya, maksudnya dari yang aku nggak bisa walaupun satu orang yang lihat, terus pas latihan sama temen deketku ini bisa gitu ya, walaupun ada mata-mata ya, tapi sekarang masanya ya bisanya cuma sama dia. Kalau misalkan nanti presentasi ya walaupun ada dia ya, tapi kan ada audiens yang lain, itu saya masih tidak bisa. Nah untuk kan latihan dengan teman itu kan pasti Mbak Ninda tidak hanya melihat sorot mata Mbak Ninda saja, tapi juga sorot mata dari teman Mbak Ninda. Dan Mbak Ninda kan juga tadi mengatakan bahwa ya masih terbata-bata, tapi setidaknya lebih baiklah daripada pada saat Mbak Ninda ini melakukan berbicara di depan umum tapi dengan nada yang bergetar atau bahkan mungkin sampai menangis. Nah, ada lagi nggak sih solusi dari Mbak Ninda yang lain itu selain dengan latihan dengan teman? Sejauh ini baru itu sih, tapi saya juga berusaha selain latihan dengan teman, biasanya juga berusaha untuk latihan ngomong, dan ya alhamdulillahnya lancar. Cuma ya itu saat praktiknya saya kesulitan, atau mungkin ini ya Bu, mungkin saya ini kan teman-teman kelas saya baik, mungkin saya ngambil 5 orang, atau mungkin sebelum presentasi itu kan ada satu kelompok itu kan ada 5 orang, termasuk saya sih, atau ini ya 4 orang itu ngelihat saya ngomong presentasi dulu buat latihan gitu Bu, tapi saya masih takut Bu. Oke. Nah kalau reaksi dari teman-teman Mbak Ninda sendiri, apakah itu juga membuat Mbak Ninda jadi terdistract itu sama kegugupan dari Mbak Ninda yang dirasakan? Jujur sebenarnya ada, walaupun ya mereka baik, tapi kayak saya sadar ada beberapa yang menertawakan, itu bikin saya tambah nggak pede sih. Jadi kayak walaupun mereka menyemangati gitu, ya ada beberapa yang benar-benar menyemangati, tapi ada yang saya menyemangati itu juga kayak ngetawain gitu loh Bu, apalagi waktu saya gagu atau ngomongnya itu nggak jelas gitu. Jadi kayak mereka kebanyakan ini sih teman yang cowok. Nah itu saya paling susah untuk menghindari itu Bu, karena mau nggak mau kan saya denger ya Bu, kayak mereka cekikikan gitu, itu enggak banget sih. Nah pada saat Mbak Ninda tuh sadar gitu ada hal yang mendistract Mbak Ninda, nah Mbak Ninda tuh reaksinya seperti apa? Reaksi saya kepada teman yang itu mengganggu Ya atau dengan mungkin hal yang membuat Mbak Ninda jadi makin tidak konsen dalam misal memaparkan materi di depan teman-teman gitu, atau seperti apa? Cara menghadapinya, yang pertama ya saya berusaha menghindari tatapan dia sih, tatapan mereka ya Bu. Kayak biasanya itu kan yang cowok itu
ini biasanya yang cowok itu kan kayak ngegerombol di belakang gitu ya. Mungkin ya step pertama itu saya berusaha menghindarinya itu dengan cara ini, nggak apa ya, berusaha untuk nggak melihat ke mereka gitu. Tapi ya tetap aja Bu, walaupun saya nggak melihat ke mereka, dan kadang saya ini mengatasinya itu dengan fokus ke melihat ke teman dekat saya ini, yang satu ini yang dari SMP. Cuma ya itu kadang saya apa ya, walaupun saya nggak melihat mereka, tapi suaranya itu masih ada dulu. Itu Walaupun nggak memperdulikan, tapi Mbak Nina kan masih bisa mendengar ya. Jadi tetap seperti terdistract dengan suara mereka, gitu, suara tertawa mereka dan lain-lain. iya. Sebenarnya saya ada mungkin lebih ke kita bisa coba untuk mencari alternatif nih dari gimana sih caranya Mbak Ninda ini biar bisa untuk mengatasi demam panggung dan rasa kurang percaya dirinya ini. Mungkin dari Mbak Ninda sendiri ada nggak sih kepikiran mau mencoba hal seperti apa? Ya itu tadi yang mungkin yang latihan sama temen itu menjadi salah satu dari itu. Tapi itu masih berjalan sih, kayak sekitar sebulan ini. Terus mungkin ya hal kecil dulu ya, dari satu orang, terus mungkin jadi lebih banyak ya, teman-teman kelompok tadi mungkin 4 gitu ya, walaupun ya saya masih takut sih. Terus saya mungkin nyoba apa ya, mungkin presentasi bohongan gitu kan. Mungkin saya juga kayak lebih gugup karena dilihat sama bapak ibu gurunya Bu, jadi kayak tekanannya itu lebih, karena saya itu pikirannya kayak aduh ini presentasi, apalagi mereka itu udah menekankan ini tuh ada nilai untuk presentasi, jadi kayak saya ada tuntutan untuk perfect gitu loh. Tapi saya nggak bisa ya, mungkin karena itu, jadi kayak mungkin yang pertama itu ya dari teman yang dekat tadi. Terus ya kalau misalnya sudah lancar tadi, dan kalau misalnya udah ada keberanian ini mungkin teman kelompok ya, tapi mereka direpotkan ya Bu. Misalkan jadi mereka harus nambah waktu buat buat saya. Oke, tadi kan saya menangkap ada 3 poin di sini. Yang pertama latihan dengan teman, terus kemudian ada presentasi bohongan. Itu mungkin nanti mengurangi menyiapkan kesiapan dari Mbak Ninda, terus tentang pematangan materi juga dari Mbak Ninda. Terus yang ketiga ada latihan dengan teman kelompok untuk mengurangi dari rasa kurang percaya diri dan demam panggung itu. Iya. Nah, dari kita mungkin bisa buka satu-satu dulu yang mengenai latihan dengan teman. Ini latihan dengan teman dekat ya, berarti 1 orang. Iya. Nah, kalau untuk menurut Mbak Ninda sendiri, poin plusnya apa sih dengan latihan dengan teman dekat Mbak Ninda? Jadi kayak itu kan teman dekat saya. Jadi kalau misalnya latihan dengan dia ini sih, saya kan ngerasa nyaman ya Bu sama teman saya ini. Jadi mungkin karena nyaman itu jadi saya lebih mudah untuk menyampaikan apa yang pengen saya sampaikan. Jadi kayak memang sebenarnya materi itu saya paham, cuman apa yang di pikiran saya sama apa yang di mulut saya itu susah untuk sinkron gitu karena rasa seperti itu. Jadi mungkin poin plusnya itu nyaman, terus lebih efektif buat melatih ini saya sih. Seenggaknya itu kayak saya lebih mudah menyampaikan yang itu tadi, yang pengen saya sampaikan, yang benar-benar ada di pikiran saya. Oke, nah kalau untuk poin negatifnya nih, kekurangan dari misal Mbak Ninda ini cuma latihan dengan teman, padahal Mbak Ninda juga sebenarnya sudah melakukan itu kan sebelumnya, tapi memang belum mencapai hasil yang maksimal seperti itu. Nah, untuk kekurangan sendiri Mbak Ninda berarti sudah mengetahui gitu, nah apa sih Mbak? Nah itu kekurangannya ya, saya jadi ketergantungan sama teman saya itu. Jadi kayak karena mungkin terlalu nyaman sama dia, jadi kayak
saya maunya presentasi sama dia aja yang lihat. Padahal kan di lapangan nggak gitu, kayak nggak cuma ada dia, tapi ada teman-teman yang lain juga. Itu sih kekurangannya. Mungkin yang ide Mbak Ninda yang kedua yaitu presentasi bohongan. Sebenarnya bukan presentasi bohongan ya, kayak nge-review gitu tentang materi yang ada di kelompok Mbak Ninda. Nah, kalau untuk kontrasnya sendiri apa Mbak menurut Mbak Ninda dengan presentasi bohongan ini? Langsung ini sih, presentasi bohongan itu kan sama teman kelas ya. Iya. Oh, berarti satu kelas. Iya. Kalau teman kelompok sih berbeda. Jadi kalau presentasi bohongan, paling biasanya pasti langsung kayak berasa lebih ini loh, lebih berasa langsung terjun, langsung kayak presentasi betulan pas ada ibu guru. Cuma bedanya nggak ada bapak ibu guru pada saat presentasi bohongan itu, dan mungkin teman-teman juga nggak terlalu fokus. Nah itu membantu saya sih Bu, karena sebenarnya poin pertama yang bikin saya gugup itu ya karena teman-teman itu matanya nyorot ke saya semua itu loh Bu. Saya merasa seperti itu sih. Mungkin ya mereka ada yang nggak fokus, tapi saya merasa saya itu kayak pandangan-pandangan mereka gitu. Jadi kayak saya mikirnya ya itu overthinking yang tadi saya mikirnya kayak aku aneh banget ya dilihatnya, ya aku salah ngomong nggak ya, aku ada gerakan aneh nggak ya gitu. Jadi itu yang bikin saya nggak pede kan. Nah kalau presentasi bohongan ini kan rencananya kayak waktu istirahat gitu bisa ya kayaknya. Nah itu kan kayak teman-teman kan masing-masing kan, kayak ada yang sama makan, sama ngobrol, jadi itu biasanya ngomong sendiri aja gitu kan, cuma kayak lebih banyak teman-teman aja gitu. Jadi mungkin itu bisa membantu. Jadi Mbak Ninda ini mau melakukan presentasi bohongan ini pada saat emang teman-teman Mbak Ninda ini lagi fokus dengan kegiatan lain gitu. Jadi Mbak Ninda juga merasa hal itu tidak terlalu mengganggu konsentrasi dari Mbak Ninda. Iya. Mungkin kalau hal kekurangannya ada nggak Mbak? Kalau presentasi bohongan ini? Ya, kekurangannya ini kan karena waktu latihan itu, waktu presentasi bohongan kan teman-teman nggak terlalu fokus sama saya. Nah, takutnya saya terbiasa seperti itu, pengennya waktu saya presentasi teman-teman kayak gitu juga. Cuma kan di realitanya waktu presentasi betulannya kan teman-teman semuanya ini fokus gitu Bu. Jadi mungkin takutnya nanti nggak ada bedanya gitu loh Bu, kayak masih sama-sama takut gitu. Nah, terus yang terakhir itu teman kelompok atau latihan dengan teman kelompok. Nah, untuk poin plusnya dari Mbak Ninda sendiri, menurut Mbak Ninda apa Mbak? Iya, kelompok itu kan kalau misalkan presentasi itu kan menjadikan satu materi, biasanya topiknya sama, terus materinya itu urut-urutan gitu loh. Jadi kalau latihan presentasi sama teman kelompok itu seenggaknya kayak saya itu terbiasa sama urutan materinya gitu, jadi memudahkan saya buat menyampaikan ini materi sih. Terus juga teman kelompok juga selain presentasi juga ini kan bisa menjadi audiens gitu. Kayak setelah mereka selesai ngomong, ya mereka memperhatikan yang sedang ngomong. Begitupun kalau misal giliran saya ngomong, ya teman-teman yang memperhatikan saya gitu juga bisa melatih ini sih bagian saya. Kalau kekurangannya berarti mungkin apa tadi Mbak Ninda juga sudah mengatakan apa tadi Kekurangannya itu ya saya takut mengganggu mereka, karena kan mereka punya kesibukan masing-masing, tapi malah saya minta waktu mereka untuk kepentingan saya sendiri, pengen latihan presentasi bareng sama mereka. Di sini tuh Mbak Ninda udah menemukan atau menjabarkan setidaknya apa sih poin plusnya dari hal yang mau dilakukan oleh Mbak Ninda ini. Yang ini kan ada 3, latihan dengan teman dekat, terus presentasi bohongan, kemudian ada latihan dengan teman kelompok. Nah, di sini kan latihan dengan teman dekat.
Terus Mbak Ninda kan waktu itu juga sudah pernah melakukan dan bahkan hampir setiap melakukan atau maju dalam presentasi, Mbak Ninda selalu meminta tolong kepada teman Mbak Ninda untuk membantu Mbak Ninda dalam masa latihan berbicara gitu. Nah, dari Mbak Ninda sendiri kan merasa kalau itu kurang atau masih merasa ke-distract. Nah, apakah Mbak Ninda akan melakukan hal yang ini lagi atau bagaimana, Mbak? Kayaknya mungkin iya, tapi saya juga ngusahain yang ini, yang latihan sama teman kelompok dan presentasi golongan tadi. Karena kan kayak apa ya, saya latihan ngomongnya itu sama teman saya, lalu nanti latihan presentasi sama teman kelompok. Setelah itu saya nyoba kayak presentasi golongan di depan teman. Oke, nah kemudian kalau yang presentasi bohongan dan latihan dengan teman dekat atau teman kelompok, menurut Mbak Ninda prioritas yang mau diutamakan untuk dicoba yang mana, Mbak? Yang presentasi bohongan gitu. Dan itu langsung apa ya, audiensnya namanya. Dan sebelumnya kan memang apa, mungkin latihan sendiri di rumah, belajar ngomong di rumah dulu, baru nyoba apa di depan teman. Oke. Berarti yang teman kelompok juga sama, yaitu kan tadi juga Mbak Linda bilang punya benefit tentang memudahkan dalam pemahaman materi dan lain-lain, walaupun Mbak Linda juga merasa takut untuk mengganggu kegiatan-kegiatan lain yang dimiliki oleh teman-teman Mbak Linda gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, di sini saya ada lembar action plan yang mungkin diisi oleh Mbak Linda. Nah, tadi kan Mbak Linda udah ada beberapa plan nih yang mau dilakukan tuh seperti apa. Nah, mungkin Mbak Linda bisa diisi terlebih dahulu. Ini isinya dulu aja. Oh, sudah. Nah, yang di sini Mbak Linda menuliskan bahwa plan pertama yang akan dilakukan adalah presentasi bohongan. Berarti Mbak Linda juga udah tahu kan apa poin plusnya dan apa poin negatifnya. Nah, Mbak Linda sudah memikirkan belum sih poin kekurangannya nanti apabila Mbak Linda mau melakukan rencana ini, yaitu yang presentasi bohongan itu, tentang mungkin reaksi dari teman-teman atau seperti apa? Ya, kalau kemungkinannya ya harus saya harus siap sih, kan itu di jam istirahat. Terus kayak mungkin ya ada teman-teman yang apa sih gitu, kayak ini kan waktu istirahat, ngapain kamu latihan? Saya pasti ada beberapa yang seperti itu. Terus juga yang negatifnya itu karena takutnya nanti saya ya udah bisa di depan teman-teman, cuma takutnya kebiasaan seperti itu, kayak kan mereka lagi sibuk masing-masing gitu ya. Terus saya ngarepnya waktu presentasi betulannya mereka juga kayak gitu, padahal kan juga kayak waktu presentasi betulannya ya mereka memperhatikan saya gitu. Tapi ya seenggaknya kalau misalnya presentasi ruangan itu ya saya nyobanya di depan orang banyak gitu loh, dimana itu kan ketakutan pertama saya. Oke, nah yang kedua ini ada sosialisasi dengan kelompok. Nah, mungkin dari Mbak Linda sebelum melakukan latihan seperti ini, apakah juga
akan meminta persetujuan dari teman-teman Mbak Ninda atau seperti apa? Iya, nanti saya ingin minta tolong sama teman-teman semua. Tapi sebelum itu juga saya ini sih berencana untuk latihan ngomong sama diri saya sendiri. Dan itu ya apa ya, agak sulit juga sih Bu. Kayak misal saya latihan ngomong itu kan misal di depan ini gitu. Saya masih agak takut karena kan saya ngeliat diri saya ya. Waktu SMP jadi kayak karena saya sering dibully itu karena ya itu sih, jadi kayak tiap saya lihat diri saya sendiri cermin kayak benci gitu loh, kayak apa sih jelek banget gitu. Terus kayak apa ya, ya mungkin saya latihan itu dulu, jadi kayak sebelum saya pede di depan orang lain, saya harus pede di depan diri saya sendiri. Saya bisa ngomong sendiri, yang tadi saya bilang itu saya bisa presentasi sendiri. Cuma kalau misalnya ibu lewat saya jadi deg-degan gitu. Tapi itu dalam kondisi saya diem merem gitu loh, ngomong gitu. Tapi kalau misal ngelihat diri sendiri itu masih nggak mau. Jadi sampai sekarang pun kalau Mbak Ninda latihan pun juga tidak mau untuk melihat diri sendiri atau Iya gitu. Jadi kayak ya terlalu memikirkan kata orang lain, terus terlalu memikirkan orang lain sampai kayak apa ya, takut sama diri sendiri itu. Ya itu ngaruh ke ini sih presentasi saya. Karena kayak saya sendiri melihat diri saya aneh, gimana orang lain gitu. Oke, di sini saya ada satu poin di mana Mbak Ninda ini sebenarnya bisa coba untuk melawan, tapi Mbak Ninda mungkin paham juga atau enggak tentang poin yang saya maksud ini, yaitu yang tentang berhadapan dengan cermin ini. Nah, apakah Mbak Ninda ini atau sudah pernah untuk mencoba melawan atau gagal atau seperti apa? Iya, udah mencoba melawan, tapi gagal sih. Karena ya misal ya stepnya nih, saya mau belajar materi, terus saya ngomong dalam hati gini. Terus saya pernah nyoba di kamar nih, di kaca kayak halo perkenalkan nama saya dan lain-lain. Terus saya mau menyampaikan hal ini, itu masih susah. Kadang saya masih pas lihat terus kayak masih harus menjamin mata gitu biar kayak nggak usah lihat gitu loh. Jadi memang belum bisa untuk melawan ya Mbak. Tapi ada nggak sih Mbak untuk mencoba lagi gitu? Apalagi sekarang walaupun Mbak Ninda punya track record yang memang cukup menyakitkan hati Mbak Ninda atau bisa membuat Mbak Ninda ini merasa kurang percaya diri dan lain-lain, tapi Mbak Ninda ini juga perlu untuk bangkit dari dalam ketakutan yang dialami. Ya saya mau kepikirannya balik sih. Jadi kayak step-stepnya gitu ya Bu, kayak latihan materi, memahami, ngomong sendiri, terus ngomong di depan kaca, baru ngomong teman kelompok, terus ngomong di depan kelas gitu. Ya, berarti ada plan lain gitu yang mencoba berbicara di depan kaca. Mungkin ada hal lain lagi Mbak yang mau disampaikan? Sejauh ini ya saya mau mencoba itu yang rencana-rencana yang udah saya lakukan. Oke, sejauh yang saya dapatkan Mbak Ninda ini sudah menemukan beberapa poin atau plan yang nanti akan dilakukan oleh Mbak Ninda. Yang pertama mungkin ada presentasi bohongan, kemudian presentasi dengan teman kelompok, dan juga mencoba untuk melawan berlatih berbicara di depan cermin gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi Mbak tentang mungkin apa yang disampaikan Mbak Ninda, atau ada sampaian saya yang masih kurang? Oh ini kayak masalah pertama kan ini gara-gara saya nggak pede karena ini kan. Terus kayak saya ada kebetulan satu SMA sama teman yang dulu sama teman saya. Mungkin saya
itu juga perlu berdamai sama dia. Itu nanti saya nyoba sedikit demi sedikit kok, karena kayak dia juga udah nggak berubah dia juga udah berubah. Mungkin karena emang sayanya aja yang kayak masih takut kalau ketemu dia, padahal dia ya waktu misal ketemu udah nggak kayak dulu lagi, mungkin ya udah berubah lebih baik gitu. Jadi mungkin ya itu saya kayak mau berdamai dulu sama diri saya gitu. Terus saya mau menerima diri saya dulu gitu, kayak kamu bisa kok, kamu nggak seperti itu gitu. Mau coba sih. Mungkin juga poinnya adalah berdamai dengan diri sendiri dulu ya Mbak. Ya. Oke Mbak Ninda, sejauh kegiatan konseling yang sudah kita lakukan nih, apa sih yang dirasakan Mbak Ninda setelah selama kurang lebih 40 sampai 45 menit ini melakukan kegiatan konseling? Nah, saya alhamdulillah udah lebih baik sih Bu, karena dari tadi kan apa ya, awal-awal cerita saya udah emosi gitu ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Jadi kayak kata-katanya terbata, terus terbolak-balik menceritakan yang saya rasakan. Tapi mulai terbuka sih kayak oh ya harusnya saya bisa melatih diri saya gitu. Terus kayak bisa udah tahu sekarang mau menemukan solusi dari masalah saya gitu. Terus mau mencoba itu. Dan mungkin apa yang akan Mbak Ninda lakukan setelah keluar dari ruang BK ini? Ya, pertama-tama saya itu mau mencoba menerima diri saya sendiri, terus mau mencoba ini mempraktikkan yang sudah tadi saya pikirkan itu, sudah saya sampaikan ke kita. Oke, ada lagi Mbak? Oke, nah Mbak Ninda, benar apa yang dikatakan Mbak Ninda tadi. Mungkin yang harus dan utama yang dilakukan adalah Mbak Ninda berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa untuk mencoba memperbaiki hal keresahan atau permasalahan Mbak Ninda yang lain, yaitu tentang demam panggung ini dan rasa kurang percaya dirinya, agar sebenarnya suatu permasalahan ini langkah baiknya diselesaikan satu persatu, biar nantinya kalau misal diselesaikan dalam waktu yang bersamaan atau menyelesaikan beberapa masalah di waktu yang bersamaan, kan juga pasti menindakan kerepotan sendiri. Jadi lakukan step by step gitu ya Mbak. Iya. Oke, sebelum pelayanan ini benar-benar saya akhiri, saya mau meminta tolong Mbak Ninda untuk mengisi ini ada red kepuasan dari yang saya bikin. Nah ini tuh sebenarnya aplikasi ya Mbak. Nah tadi waktu itu saya juga sudah menyampaikan ke Mbak Ninda untuk membawa handphone. Nah mungkin ini bisa di scan terlebih dahulu. Barcode. Iya. Ini langsung diisi saja. Iya boleh. Selanjutnya ini mungkin lembar yang harus diisi Mbak Ninda lagi, yaitu mengenai lembar evaluasi kegiatan konseling hari ini. Dan juga saya juga akan mengisi proses konseling yang kita lakukan hari ini. Mbak Ninda, dalam kegiatan konseling ini pasti perlu untuk tindak lanjut yang harus dilakukan atau monitoring dari saya ataupun dari hal yang sudah dilakukan Mbak Ninda. Nah, apakah Mbak Ninda memerlukan itu untuk
melakukan tindak lanjut. Iya, iya Bu. Untuk waktunya sendiri mau kapan, Mbak? Jamnya Bisa. bisa. Jadi 1 minggu ke depan ya untuk melakukan tindak lanjut lagi. Oke. Mungkin di jam yang sama atau Iya, saya bisa sih Bu. oke di jam yang sama. Jadi kita bertemu lagi 1 minggu lagi ya Mbak Ninda. Oke, kalau Mbak Ninda sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dan kita sudah membuat janji untuk tindak lanjutnya itu minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ninda sudah mau untuk terbuka dengan saya dan menceritakan hal-hal yang mengenai keresahan Mbak Ninda sendiri, dan mungkin semoga plan yang sudah dibuat oleh Mbak Ninda atau direncanakan Mbak Ninda ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu dalam mengatasi masalah dari Mbak Ninda sendiri. Terima kasih Bu, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Insya Allah nanti 1 minggu saya semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang sudah saya rencanakan hari ini. Gitu. Terima kasih ya Bu. Jadi saya sudah memiliki pandangan. Semangat terus pokoknya. Kalau misal ada bullying lagi di sekolah itu bisa disampaikan ke teman, atau mungkin kalau misal Mbak Ninda takut untuk menyampaikan dengan guru, bisa lebih dahulu untuk secara face to face gitu, biar tidak terlihat seperti ini orangnya ngaduan nih gitu. Oke. Iya, gitu Bu. Oke, sudah Mbak Ninda. Saya kembali ke kelas. Terima kasih Mbak Ya, Ninda. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Hai, Pagi, Mbak. Bu. Makan langsung. Iya Bu. Wah, mukanya udah cerah banget ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Ninda? Alhamdulillah jauh lebih baik Bu. Bu Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kesehatannya, psikisnya? Apakah jauh lebih baik dari sebelumnya waktu minggu kemarin konseling? Ya, alhamdulillah jauh lebih baik sekarang. Sudah pasti. Oke. Mungkin sebelum kita melakukan tindak lanjutnya nih, Ibu mau mungkin apa sih yang Mbak Ninda rasakan setelah kemarin Mbak Ninda melakukan kegiatan konseling, juga sudah mengetahui gitu apa saja plan yang mau dilakukan oleh Mbak Ninda sendiri ini. Yang saya rasakan ya Bu. Jadi sebelum berangkat konseling itu saya merasa sangat ruwet pikiran saya. Terus pada saat melakukan konseling itu saya udah mulai terbuka, udah seenggaknya tahu gambaran dari solusi-solusi yang bisa saya lakukan untuk masalah saya ini. Terus ya setelah itu ya saya melakukan ini solusi tersebut, kayak mencoba mempraktikannya gitu. Terus alhamdulillah udah jauh lebih baik sih Bu sekarang. Kemarin kan kita Mbak Ninda hal yang pertama perlu untuk dilakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Iya. Dan Mbak Ninda sendiri sudah berdamai belum dengan diri sendirinya. Walaupun ini mungkin ya cakupannya terlalu singkat ya untuk bisa berusaha berdamai dengan diri sendiri. Insya Allah sudah lebih membaik sih Bu, alhamdulillah. Sudah mulai bisa menerima diri sendiri. Oke, nah Mbak Ninda kan berarti juga sudah melakukan treatmentnya gitu, bukan treatment maksudnya, plan yang sudah Mbak Ninda rencanakan. Nah itu apakah bisa diceritakan gimana hasilnya gitu? Oke, jadi kan kemarin
merencanakan kayak tahapan-tahapan gitu ya Bu. Jadi kayak saya membuat tahapan sendiri gitu loh. Yang pertama yaitu mempelajari materinya. Kebetulan kemarin ada presentasi mata pelajaran PKN dan itu mata pelajaran yang saya suka kebetulan. Jadi saya lebih mudah memahami materinya. Terus saya mulai ini sih latihan sama teman saya itu. Terus habis itu kayak minta tolong sama teman-teman kelompok saya. Alhamdulillah teman-teman kelompok saya juga bisa mengerti dan mau gitu kayak menemani saya, terus membantu saya buat latihan presentasi dan ngomong di depan umum. Terus udah lancar. Terus selanjutnya saya mencoba ini sih praktek di depan teman-teman gitu waktu jam istirahat. Ya ada sih beberapa orang yang ngangguk aneh yang sesuai sama yang saya pikirkan itu kayak ngapainin gitu, kayak ngapainin istirahat presentasi. Terus ya saya berusaha kayak nganggap itu sebagai guyonan gitu loh. Ya ngapa sih aku pengen gitu. Jadi kayak ya udah, itu juga udah berjalan lancar walaupun ya meskipun kadang lebih apa ya ada terbata-batanya, tapi alhamdulillah bisa. Terus karena kan itu udah latihan dulu ya, kayak latihan menerima diri, terus latihan presentasi, latihan ngomong sama teman dekat, terus sama teman-teman satu kelompok, jadi kayak lebih paham pembagian materinya, terus latihan di depan teman. Dan alhamdulillahnya waktu pelajaran PKN kemarin kan presentasi tuh, kebetulan saya kelompok 1. Terus pas presentasi itu alhamdulillah rasa deg-degan di diri saya itu berkurang. Walaupun ya waktu mau saya bagian ngomong itu saya agak gemetar sedikit, tapi alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan hal itu apakah Mbak Ninda juga bisa mulai kurang dengan kedistrakan dari teman-teman Mbak Ninda yang akhirnya kan waktu itu menyebabkan Mbak Ninda itu jadi gugup, terus kurang percaya diri. Nah, itu apakah berpengaruh juga dengan Mbak Ninda? Iya, ini saya ini sih kayak yang ini bilang tadi kayak kan bisa kemarin ini bilang kayak itu bisa dihilangkan Mbak gitu. Terus saya mencoba ini cerita ke teman kerja saya juga kan. Terus dia juga bilang kayak kalau misalkan ada gerombolan teman-teman cowok itu kayak menertawakan, kamu hiraukan aja, kayak memang sih telinga kamu masih bisa mendengar mereka, tapi seenggaknya fokus sama suara kamu aja. Jadi kayak waktu saya presentasi itu kan saya dengar suara saya sendiri dan saya juga dengar suara mereka. Nah dulu itu kan saya kayak suara saya itu kalah sama suara mereka gitu loh, jadi saya lebih memperhatikan suara mereka. Nah pas presentasi itu saya mencoba kayak ayo fokus sama suara yang saya keluarkan, sama materi yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya suara-suara itu dan pembawaan saya di depan kelas itu kan jadi lebih pede ya Bu. Jadi kayak mereka itu lebih meminimalisir ketawa menertawakan saya sih, dan alhamdulillah teman-teman saya jadi lebih menghargai dan mereka menyadari Bu kayak Ninda sekarang jadi lebih pede ya gitu, karena kemarin latihan kan mereka notisnya mereka kan nggak tahu saya latihan sama teman saya menerima diri saya, terus saya latihan sama teman kelompok itu kan mereka nggak notisnya itu ya pas saya jam istirahat nyoba latihan di depan kelas itu ya. Terus ya kayak mereka ada beberapa yang ngomong kayak ini gara-gara kemarin ini ya waktu jam istirahat kamu latihan ini kayak nggak makan tapi malah latihan presentasi gitu sih. Tapi ya alhamdulillahnya itu juga menambah kerjaan saya dan alhamdulillah teman-teman juga mendukung gitu. Jadi Mbak Ninda juga merasakan ada mungkin perubahan suasana atau kondisi dari kelasnya sendiri juga ya. Dan ya mungkin karena itu penerimaan diri dan ibu kayak ya saya mencoba menerima diri saya sendiri dan ternyata itu sangat berpengaruh, karena kalau misalkan saya bisa menerima diri saya sendiri juga bisa membantu kepercayaan diri saya gitu. Terus juga guru itu juga menotis sih kayak kan memang saya udah dihafal gitu kalau misal mau presentasi tuh guru-guru udah siap-siap kayak udah yaudah Mbak Ninda nggak apa-apa sebisa Mbak Ninda aja gitu. Terus alhamdulillahnya kemarin tuh jauh lebih baik dari presentasi sebelumnya. Jadi guru juga menotis kayak menyuplus kayak wah Mbak Ninda sekarang udah lebih baik ya presentasinya, udah nggak terlalu gemeteran dan nggak terlalu suara omongannya itu nggak terlalu melantur ke sana sini gitu, dan lebih tertata gitu. Bagus banget Mbak Ninda.
buat progresnya, apalagi sudah bisa melawan ketakutannya dan lain-lain. Nah, di sini saya ada pensil dan cermin. Mungkin yang pertama itu ada pensil dulu. Mungkin Mbak Linda bisa mendeskripsikan pensil ini, mungkin ya selama 1 menit atau berapa menit itu yang Mbak Linda bisa, apa yang terlintas di pikiran Mbak Linda tentang pensil ini. Berarti kayak latihan ngomong Ya, kayak dadakan gitu ya Bu, Iya. public speaking. Dan juga mengatas tentang kegugupan juga. Ini perlu di timer kan? Nggak usah. Oh, nggak usah. Saya mau sebisa saya. Oke, jadi ini pensil terbuat dari kayu dan yang biasa untuk menulis ini terbuat dari granit, dan pensil ini mereknya standar ya teman-teman, Staedtler. Terus ini pensil itu juga ada beberapa jenis, ada 2B, ada 3B, ada 4B, bahkan ada 8B. Dan ini kebetulan yang saya pegang kali ini adalah pensil 2B, dimana biasanya itu pensil 2B ini yang paling umum dan paling biasa digunakan oleh peserta didik atau murid-murid untuk menulis. Terus untuk pensil ini sendiri secara keseluruhan itu selain bisa untuk menulis, ini juga bisa untuk garuk-garuk gitu Bu. Kalau misalkan punggungnya gatal terus nggak nyampe, itu kan bisa untuk garuk-garuk gitu ya Bu. Terus juga selain 2B ini, saya pernah pakai pensil ini sih, 8B. Itu kan saya suka gambar ya Bu. Ada ya 8? Ada. Jadi saya suka gambar, itu ketebalan sih Bu, kayak mempengaruhi ketebalan gitu. Jadi kayak semakin besar angkanya itu semakin besar pensilnya. Jadi kayak 2B ini kan ya bisa buat nulis. Nah 8B itu saya suka melukis kan Bu. Bukan melukis sih, kayak gambar dari krayon gitu. Nah untuk kan biasanya karena warna pensilnya tertutup sama warna krayon jadi kayak pudar gitu kan. Nah pensil 8B itu biasanya untuk mempertebal garis gambar itu gitu. Terus pensil ini warnanya biru, terus di di ujung ini yang 2B ini warnanya hitam, terus ini juga terbuat dari kayu pembuatannya. Dan untuk memakai ini karena ini pensil dari grafit, jadi kalau misalkan dipakai terus-menerus kan akan menjadi tumpul. Nah untuk meruncingkan kembali ini perlu diasah. Terus kalau teman-teman sampai sekarang dari SD sampai sekarang itu memiliki kepercayaan kalau pensil udah sampai kelingking udah nggak boleh dipakai karena takutnya anaknya itu nanti buntet gitu Bu, jadi harus dibuang. Gitu. Itu ya sekian yang bisa saya sampaikan melalui ya pensil ini. Keren banget Mbak Linda. Kemudian ini ada media yang kedua, itu ada apalagi Mbak Linda minggu kemarin juga mengatakan kalau Mbak Linda ini sulit untuk berdamai dengan lebih ke Mbak Linda ini sulit untuk menatap diri sendiri gitu ya Mbak, karena Mbak Linda merasa Mbak Linda itu karena ke-distract dari hasil bullying dari teman Mbak Linda pada saat SMP, jadi Mbak Linda ini masih berusaha untuk berdamai gitu. Nah mungkin saya tidak memaksa untuk Mbak Linda bisa melakukannya, tapi mungkin Mbak Linda karena tadi sudah mengatakan bahwa sudah merasa lebih baik dan berdamai dengan permasalahan Mbak Linda, jadi mungkin Mbak Linda bisa mencoba untuk berbicara di depan kaca dengan face to face-nya Mbak Linda sendiri. Ini berbicaranya bebas Bu atau gimana? Bebas, terserah. Oke. Halo. Oke, mungkin kalau perkenalkan nama saya Linda, biasa dipanggil Linda. Terus setelah dilihat-lihat di kaca, kamu tidak seburuk itu kok. Terus kamu harus bisa pede dengan diri kamu sendiri. Terus kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kamu harus menerima diri kamu sendiri walaupun orang lain bilang kamu ABC. Seenggaknya itu ya kamu nggak usah terlalu memperdulikan itu. Kayak kamu ya kamu itu ciptaan Tuhan. Kayak nggak usah terlalu merendahkan diri kamu sendiri. Toh penilaian orang lain juga tergantung sama diri kamu. Kayak kalau misalkan kamu pede dengan diri kamu sendiri, kamu percaya dengan diri kamu sendiri, ya orang lain juga akan melihatnya kok gitu. Jadi kayak kalau misalkan kamu terlalu rendah diri, kamu terlalu merendahkan diri kamu sendiri, bagaimana
kamu mengharapkan orang lain menghargai kamu, sementara kamu sendiri nggak menghargai diri kamu sendiri. Jadi sekarang lebih pede ya, semangat. Oke, terima kasih banyak dan Dinda, keren banget. Tepuk tangan dong. Oke, nah dari dua media tadi, pensil dan cermin, di sini juga sudah memperlihatkan bahwa Mbak Ninda ini sudah bisa tadi berdamai dengan diri sendiri dengan mau untuk melihat wajahnya diri sendiri, padahal yang dulunya itu masih kayak nggak mau aku, karena masih keinget dengan kejadian lalu, dan juga tadi mendeskripsikan pensil itu juga lancar dalam mendeskripsikannya. Itu menurut saya sudah kemajuan yang sangat bagus dari Mbak Ninda. Ada lagi mungkin kemajuan yang Mbak Ninda rasakan? Ini kemarin kan saya sempat mengatakan kalau saya mau berdamai sama teman yang satu ini yang disimpan menurut saya. Alhamdulillah itu juga sudah pelan-pelan karena sih Bu. Kayak seenggaknya waktu ketemu sama dia, saya udah nggak deg-degan lagi gitu. Dan ya belum berani ngomong sih karena masih ada sedikit takut ya. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya sekarang papasan gitu, saya udah biasa aja. Mungkin nextnya ya tapi kalau diperlukan sih, kalau nggak perlu ya saya nggak mau ajak ngomong, tapi ya seenggaknya saya udah biasa aja sama dia. Oke, alhamdulillah, berarti Mbak Ninda sudah berhasil dalam melaksanakan plan yang dibuat gitu ya Mas? Iya. Oke, ada lagi Mas mungkin? Atau cukup? Ya, cukup. Oke, mungkin karena Mbak Ninda juga sudah menjelaskan atau menyampaikan hasil dari plan Mbak Ninda yang dibuat kemarin, minggu kemarin, dan Ibu rasa juga Mbak Ninda sudah berhasil dalam melakukannya, tapi juga tetap harus terus mencoba dalam di kedepannya juga harus terus mencoba agar lebih pede lagi dan tidak demam panggung lagi dalam nggak cuma di presentasi, tapi misal ada kegiatan atau event. Dan Mbak Ninda kan juga kemarin mengatakan kalau Mbak Ninda ini mau berencana ikut di ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, di mana itu kan pasti nggak cuma menulis doang, pasti ada reporter dan yang lain, dan itu kan juga harus ada rasa percaya diri dan gak bisa demam panggung untuk melakukan wawancara dengan narasumber gitu ya. Mungkin itu bisa dibuat latihan juga dalam nanti bekalnya dalam untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik itu. Iya, Bu. Oke, ada lagi Mbak Ninda? Sudah. Cukup dulu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ninda sudah menyampaikan progresnya tentang plan yang sudah direncanakan dibuat minggu kemarin. Semoga Mbak Ninda kedepannya bisa jauh lebih baik lagi tentang penyampaian di depan umum, di muka umum yang lain. Terima kasih juga ya Bu Terima kasih, Ani, Mbak karena Ninda. Ibu juga saya sekarang berada di titik ini, saya sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Perasaan saya juga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin saya kembali ke kelas ya Bu, soalnya bentar lagi gurunya mau masuk. Terima kasih Mbak Ninda. Hati-hati tadi kesini sama siapa? Sama teman Bu, tapi Temannya Mbak. nunggu sih. Oke. Jadi, Terima kasih Mbak Ninda. Iya, hati-hati ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Golda Safira Indra Sohari, K31 2024 menjadi observer. Nah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap konseling dan lecture yang dilaksanakan oleh Mbak Rifah dan Mbak Herminda. Yang pertama, untuk menerima konseling ini mayoritas semua aspek yang saya amati muncul, mulai dari Mbak Hanifah menyambut konseling dengan ramah, terus membuka dengan salam, tersenyum, non-verbalnya juga ada, terus mempersilahkan konseling untuk duduk dengan nyaman dan menanyakan kabar si konseling, lalu menanyakan aktivitas terbaru. Tadi diceritakan kemarin ada promo ekstra yaitu dan tertarik
seperti ekstra jurnalistik, lalu ada topik umum juga, nggak langsung nanya tentang masalahnya si konseling. Tapi ada juga aspek yang tidak muncul, yaitu konselor menyampaikan kesepakatan waktu pelaksanaan konseling. Tadi Mbak Hanifah tidak menyampaikan waktunya. Tapi saya tadi juga kurang yakin karena tadi kan pas ST-nya masuk, tapi saya bisa mendengarkan Mbak Hanifah nggak menyampaikan 40 atau 45 menit seperti itu. Nah, terus untuk tujuan konseling juga ya sudah disampaikan, lalu mengarahkan konseling untuk mulai cerita, dan pada saat ini Mbak Hina langsung bercerita tentang permasalahannya. Lalu yang analisis ini juga muncul semua, mulai dari menggali data konseling dengan memperbanyak pertanyaan terbuka. Jadi sini Mbak Hanifah nanya dan Mbak Herlina menjawab, juga ngajak konseling untuk menggambarkan ulang cerita-cerita yang udah diceritakan, jadi memperjelas. Terus konselor atau Mbak Hanifah memberikan respon terhadap konseling seperti non-verbalnya itu mengangguk, itu kan artinya Mbak Hanifah paham. Terus bersama konseling Mbak Hanifah menyusun peta data secara tertulis, jadi Mbak Hanifah juga tadi menulis untuk membantu Mbak Hanifah mengingat permasalahannya gitu, jadi jelas, nggak abstrak gitu di kepala. Terus juga Mbak Hanifah mengajak konseling untuk menganalisis data yang relevan apa nggak relevan itu muncul. Jadi yang termasuk cerita yang pengalaman pas SMP itu kan relevan. Terus untuk sintesis ini konselor merangkum permasalahan konseling ini muncul, tapi menurut saya kurang karena Mbak Hanifah bertanya terus Mbak Herlina menjawab, jadi nggak memastikan gitu loh. Jadi menurut saya pas yang aspek ini tuh Mbak Hanifah kayak oh berarti ini, terus Mbak Herlina ya gitu, tapi tadi nggak masih sedikit sih Bu. Terus konselor mempertegas hasil rangkuman dengan menyampaikan kepada konseling untuk menyamakan persepsi. Ya ini juga dengan mengisi lembar sadar kelebihan dan kekurangan, dan Mbak Herlina juga mampu mengisinya dengan baik. Nah, terus yang ketiga ada konselor mengajak konseling menganalisis beda masalah dan penyebab masalah. Menurut saya ini nggak muncul beda masalah dan penyebab masalah, karena konselingnya itu terlihat sudah paham banget tentang masalahnya gitu. Jadi konselornya nggak mengajak, tapi konselornya nggak paham. Terus yang untuk diagnosis, aspek yang pertama konselor mengajak konseling menyimpulkan jenis permasalahan. Ini juga konselor muncul, tapi dengan muncul sendiri. Jadi Mbak Herlina menyampaikan tanpa dipancing oleh Mbak Hanifah. Terus konselor menggali sumber penyebab permasalahan terjadi, ini juga dilakukan oleh Mbak Hanifah, seperti pas sampel itu trauma, terus juga masuk lembar sadarnya itu kan penyebab masalah yang overthinking, terus ya lain-lain lagi. Lalu yang konselor mengajak konseling memprediksi kemungkinan yang akan terjadi jika masalah tidak diatasi. Menurut saya ini tidak terlalu muncul, karena Mbak Herlina ini cerita, jadi dia udah tahu banget tentang gimana ya, saya juga bingung. Jadi Mbak Hanifah menurut saya ya Bu, jika saya membaca ini tuh jadi konselor nanya ke konseling, kira-kira kalau kamu nggak menyelesaikan masalah itu penyebabnya apa, kemungkinannya apa gitu. Tapi tadi Mbak Hanifah tidak ada pertanyaan seperti itu, jadi menurut saya kurang muncul. Nah, terus konselor mempersilahkan konseling berpikir terhadap kemungkinan tersebut, ini juga nggak muncul karena dari Mbak Herlina sendiri langsung tahu solusinya gini kali ya Bu, tapi dia masih ragu, jadi tidak memastikan, bertanya apa seperti ini ya Bu, terus Mbak Hanifah menanggapi. Jadi bukan berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi kalau nggak diselesaikan. Terus bersama konselor menyampaikan hasil rangkuman. Ini menurut saya muncul sih, karena dari tadi Mbak Herlina ini udah tahu gitu, udah tahu harus gini apa yang diambil. Terus untuk tahap treatment ini kebanyakan muncul
semua muncul semua dari mengembangkan alternatif pemecahan masalah itu seperti gimana, terus jawabannya dengan latihan dengan satu orang, tapi juga masih dengan bertanya sih, tanya memastikan kepada konselor pagi ini ya Bu gitu, dan Mbak Hanifah mengalu-alu, berarti adanya ya, terus mengajak konseling menguji juga. Mbak Hanifah tadi menguji kalau misalnya kayak gini bagaimana, jadi ini muncul banget, termasuk alternatif yang dianggap paling tepat juga ditanyakan dan akhirnya mampu menjawab, yaitu pertama dengan presentasi bohongan, terus menyadari dirinya sendiri, terus juga berbicara di depan cermin itu dan lalu konselor menerapkan teknik-teknik establishment effort, cultivation self understanding, advisory planning program, dan carrying out the plan. Ini semua dilaksanakan oleh konselor, ya itu Mbak Hanifah sendiri. Dan untuk pengakhirannya juga terlaksana semua, dari mempertanyakan pemahaman konseling, yaitu understanding-nya ditanyakan, terus Mbak Hanifah mau menjawab saya seperti ini Bu, terus perasaannya bagaimana, komfortable juga sudah ditanyakan. Baik, itu tadi praktikum konseling dengan pendekatan red factor dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.